Kembali lagi bersama kami di channel Baca Saja yang mengulas buku-buku menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini ada satu buku yang lahir dari cendekiawan Muslim Turki bernama Muhammad Fethullah Gülen. Buku berjudul Qadar, di tangan siapakah takdir atas diri kita. Buku ini diterbitkan oleh Republika pada tahun 2015, ada sekitar 200-an halaman buku ini. Seseorang yang mungkin ingin memahami tentang takdir Allah, maka buku ini sangat layak untuk dibaca. Ada satu bahasan dalam buku ini yang berkaitan dengan ketetapan Allah, yaitu hidayah. Karena ada sebagian pertanyaan di antara kita, sebenarnya hidayah itu dijemput apa ditunggu? Ada seorang yang berubah di akhir, di awal dia selalu berbuat keburukan, tapi pada akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Ada juga yang dari awal dia selalu berbuat baik, ibadahnya sempurna, tapi nyatanya di akhir dia berakhir dengan tidak baik. Sebenarnya petunjuk itu bagaimana sih? Di sini disimpulkan oleh penulis bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang memang menjadi ketetapan Allah bagi manusia, di mana seorang manusia tidak bisa menembus itu. Hanya kehendak Allah yang dapat merubahnya. Kemudian ada hidayah yang memang sudah ada pada diri manusia, kemudian ada usaha bagi manusia untuk mengembangkan itu, sarana-sarana itu. Lebih rinci lagi, mengutip dari ulasan Profesor Dr. Umar Syihab dalam bukunya Kontekstualitas Al-Quran, bahwa hidayah itu ada 4. Ada 4 pokok yang pada puncaknya jika digabungkan itu ada 5. Yang pertama adalah hidayah yang sifatnya naluri. Ini berkaitan dengan manusia dan makhluk lainnya, hewan. Seperti lebah yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik, kerjasama, gotong royong yang dipraktekkan oleh semut. Maka pertanyaan, siapakah yang mengajarkan itu? Tentu ini petunjuk yang sifatnya naluri. Kemudian yang kedua adalah indera. Seseorang bisa menjemput sesuatu itu dengan indera. Kepekaan manusia dalam menangkap sesuatu. Di sini hewan lebih berpotensi dibandingkan manusia. Kemudian hidayah yang ketiga itu melalui akal. Dengan akal manusia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mampu juga mencerna, menyaring sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Yang keempat, hidayah berupa agama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Islam sebagai petunjuk sampai kepada manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai penyempurna dari situ, puncaknya adalah hidayah yang disebut dengan taufik wal inayah, di mana pada bagian ini hanya Allah yang dapat mengetahui, yang berkehendak kepada manusia bahwa dia mendapatkan petunjuk atau tidak. Nah, maka pertanyaannya, apakah manusia itu harus berusaha atau tidak? Maka itu harus. Hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Karena Allah sudah menetapkan sarana-sarana untuk menjemput hidayah itu, mulai dengan akal. Terlebih lagi dalam buku ini, sudah menyebutkan juga yang dimaksud dengan sarana-sarana itu berupa utusan-utusan Allah, Rasul, para Nabi, kemudian kitab-kitab Allah. Di sini sebagai seorang Muslim telah memiliki Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada juga ulama-ulama yang meneruskan peran, yang menyampaikan. Karena itu, kenapa para ulama ini diutus, dipilih dari manusia? Karena manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu berupa akal dan agama. Makanya sangat tidak benar bila mana ada seorang yang mengatakan bahwa seorang ulama itu lahir juga termasuk dari kalangan hewan. Itu sangat tidak tepat. Karena apa? Karena hewan tidak memiliki apapun, kapasitas apapun. Ulama pun juga tidak bisa berpikir, mendapatkan kitab suci pun tidak ada. Kan tidak mungkin toh ada kucing kemudian dia menjadi ulama, kemudian bisa ngaji dan sebagainya. Disinilah kenapa seseorang itu harus berusaha menjemput hidayah itu melalui sarana-sarana itu. Nah, penulis juga menegaskan adanya bekal yang diberikan Allah berupa Rasul-Rasul, Al-Quran, para ulama, itu sebagai bantahan kepada mereka untuk menghentikan alibi mereka ketika mereka beralasan kenapa tidak berbuat baik, mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan petunjuk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semuanya kepada manusia. Karena itu, hidayah ini sepatutnya kita harus usahakan.
kita berusaha membenahi diri kita menjadi lebih baik. Kalau di dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, kita harus lebih dahulu menjadi orang bertakwa. Dengan beriman kepada Allah, kemudian ibadah kita, berbuat baik kepada orang lain, sehingga kita masuk dalam golongan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, yang selalu berusaha setiap hari memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.